بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di salah satu taman di antara taman-taman surga di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita memasuki niatul surga di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan kita untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri, satu kenikmatan yang patut kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu bisa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan Islam, sehingga risalah yang mulia ini, agama yang mulia ini bisa tersampaikan dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, semuanya terpancar cahaya-cahaya Islam. Barang siapa yang mengambil Islam sebagai agama, maka sungguh dia beruntung di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak mengambil Islam sebagai agamanya, maka dia adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur. Ternyata beliau mengisi waktu-waktunya dengan memberikan nasihat-nasihat secara ringkas kepada sahabat, karena di waktu zuhur adalah waktu di mana semua sahabat yang ada di Madinah berkumpul. Orang-orang yang ada di pasar semuanya datang ke masjid. Orang-orang yang ada di kebun datang ke masjid. Orang-orang yang sedang memiliki aktivitas yang lain, menuntut ilmu dan sebagainya, semuanya mereka berkumpul di masjid. Makanya di antara aktivitas Rasulullah SAW adalah menyampaikan ilmu-ilmu yang penting di waktu zuhur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang aktivitas Rasulullah SAW di waktu asar. Apa yang biasanya beliau lakukan di waktu asar? Rasulullah SAW memulai aktivitas asar beliau ketika Bilal mengumandangkan azan. Di waktu asar beliau bergegas menuju ke masjid, dan Rasulullah SAW senantiasa mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat asar dengan sebaik-baiknya, karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, waktu sholat asar ini adalah waktu sholat yang mempunyai keutamaan khusus. Malaikatul laili wa malaikatul nahar tajtami' fi hadzal waqt.
malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari semuanya berkumpul di waktu asar, sebagaimana mereka berkumpul di waktu subuh. Jadi di waktu asar mereka berkumpul, dan jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya para malaikat itu mengaminkan. Masya Allah. Jumlahnya tidak begitu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, tidak ada yang mengetahui tentang bilangan para malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihitung. Kalau manusia bisa disensus, tidak ada yang namanya sensus malaikat. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang malaikat. Malaikat Jibril tidak mengetahui, malaikat Mikail tidak mengetahui, malaikat Israfil tidak mengetahui. Yang hanya mengetahui tentang jumlah malaikat hanyalah Allah. Dengan jumlah sebanyak itu, maka waktu asar patut kita lakukan sebagai salah satu waktu yang berkah. Yang kita jangan pernah lalai di waktu asar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu asar ini sebagai al-wusta. Al-wusta. Apa arti al-wusta? Pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas shalawat." Jagalah salat kalian. Ada 5 salat, jaga salat tersebut. Was salatil wusta, dan salat wusta. Sebahagian besar mufassir mengatakan bahwa as-salatul wusta itu artinya salat asar, karena posisinya di pertengahan, ya, antara subuh dengan zuhur dan antara maghrib dengan isya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dan menjaga salat asar secara sempurna, secara khusus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat pada 2 waktu yang dingin, maka niscaya baginya surga. Maka wajib baginya surga. Masya Allah. Surga wajib bagi orang yang selalu menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar. Tapi jangan lupa sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Tapi 2 waktu ini adalah 2 waktu yang diperintahkan kepada kita untuk kita jaga. Karena apa? Karena di waktu asar ini, sebagaimana waktu isya, waktu asar itu kan waktu kita sudah dalam beraktivitas. Biasanya ketika dalam beraktivitas sudah istirahat, bersantai-santai dan sebagainya. Makanya di waktu yang singkat ini Rasulullah SAW memanfaatkan aktivitas beliau dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana yang dinukil oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka ahadun ashadda ta'ajjulan li salatil asri min Rasulullah SAW. Salat yang paling ringkas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah salat asar. Jadi salat yang paling ringkas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salat asar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, bahwa Rasulullah SAW membaca di sholat zuhur itu 30 ayat setelah sholat Al-Fatihah. Artinya terpanjang. Subhanallah, sholat Naziah, di antara itu. Dan sholat asar lebih singkat lagi, lebih ringkas lagi. Karena apa? Karena sholat asar dan sholat maghrib itu mempunyai kesamaan yang sama. Waktunya itu sebenarnya tidak bisa lama-lama. Begitu datang langsung dikerjakan. Karena apa? Karena ya, waktu sholat asar itu dikhawatirkan kalau misalnya kita mengakhirkan waktu asar akan bertemu dengan terbenam matahari. Dan kita dilarang untuk sholat ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, kita dilarang sholat. Makanya Rasulullah SAW saking beliau ini memberikan pelajaran kepada umat ini bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat tidak lama-lama. Ya, sholat yang paling ringkas di antara sholat-sholat itu adalah sholat asar dan sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu waktunya tidak lama, nggak seperti yang kita bayangkan. Bukan berarti waktu sholat maghrib yang pertama itu bukan habis
azan kemudian nunggu. Ini waktu sekarang ini udah bukan waktu maghrib lagi sebenarnya dari dari penentuan waktunya. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau dengar Jibril alaihissalam dan disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ternyata waktu maghrib itu adalah dari terbenam matahari dan keluar mega merah ya, Syafaqul Ahmar, keluar mega merah sampai hilang mega merah. Itu kira-kira berapa lama? Nggak lama, sebentar saja, cukup sebentar, nggak sampai 20 menit sudah hilang. Artinya kalau misalnya dilihat dari waktu yang utama, ini bukan lagi waktu maghrib. Tapi kalau misalnya bagi orang musafir dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW yang waktu asar ini berbeda dengan waktu zuhur. Kalau waktu zuhur Rasulullah SAW menyampaikan beberapa taujihat, beberapa irsyadat, beberapa nasihat kepada para sahabatnya. Di waktu asar ini Rasulullah SAW jarang sekali, bukan tidak pernah, jarang sekali untuk menyampaikan nasihat-nasihat beliau. Karena apa? Karena di waktu asar ini orang sibuk. Kalau petani ya, sudah sibuk istirahat dan mau siap-siap untuk menyambut malam. Kalau pedagang, begitu juga pedagang itu di waktu asar itu sudah sibuk, ya, sudah menghitung, ya, kemudian pemasukan, pengeluaran dan sebagainya. Jadi menulis atau mencatat keuntungan dan kerugian itu di waktu asar. Dan sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia terkhusus orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim itu dianjurkan untuk bekerja itu di antara waktu pagi sampai sebelum terbenam matahari. Artinya malam itu idealnya sebagai seorang Muslim enggak boleh lagi bekerja. Idealnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, libas wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa taala memisalkan malam itu dengan pakaian. Kenapa? Karena di waktu malam itu ya, sebagaimana pakaian memberikan kehangatan kepada diri kita, malam itu juga memberikan kehangatan kepada kita. Makanya itu waktunya untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai waktu istirahat kalian. Jadi sebenarnya di malam hari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang seterusnya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah bekerja di malam hari. Idealnya sunnatullah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam itu sebenarnya bukan untuk bekerja. Kapan waktu bekerja? Waktu bekerja itu adalah waktu pagi sampai sebelum terbenam matahari. Itu dia. Makanya kalau misalnya ada orang yang Masya Allah kerja sampai malam hari, ya, padahal untungnya sudah ada, ya, dan tidak ada utang yang ditutupi, apa salahnya kalau misalnya dia itu jangan menggunakan waktunya semuanya untuk manusia. Karena di antara sifat para sahabat itu adalah fursanun nahar wa muhbarul lail. Para sahabat itu adalah orang-orang yang ketika di pagi hari, di siang hari, mereka adalah orang-orang yang beraktivitas, yang bekerja, yang kuat. Tetapi ketika di malam hari mereka itu nggak ada yang berkeliaran, para sahabat di malam hari. Di malam hari mereka itu ke rumahnya. Untuk apa ke rumahnya? Untuk bercengkrama dengan istrinya, bercengkrama dengan anaknya, menanyakan apa kabarnya, bagaimana keimananmu, bagaimana sholatmu, bagaimana hafalan Quranmu, bagaimana pengetahuanmu tentang Rasulullah SAW, berapa hadis yang sudah kamu hafal. Itu sebenarnya yang dilakukan para sahabat. Dan di malam hari, ya, mereka itu adalah orang-orang yang cepat tidur. Kalau tidak ada keperluan, mereka cepat tidur. Untuk apa? Supaya bisa bangun di malam hari. Karena apa? Karena kehidupan manusia ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah
selain kita perlu ikhtiar, selain kita perlu usaha, kita perlu apa? Dua. Kapan waktunya ikhtiar? Siap. Kapan waktunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita melihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata waktu yang paling mustajab doa itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci kepada kita. Kalau kita ingin berdoa, misalnya kita sudah berdoa, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala belum istijabahkan? Di antara kunci yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang tidur dalam keadaan berwudu dan di malam hari Allah Subhanahu wa taala bangunkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di malam hari itu, kita harapnya kita itu merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di malam hari. Ada orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari hanya numpang ke kamar mandi. Hanya numpang melihat ada beratusan yang cantik. Dan tidur lagi. Ternyata ketika kita bangun di malam hari itu, artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala rindu dengan kita, rindu dengan sholat kita, rindu dengan bacaan Al-Quran kita, rindu dengan doa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangunkan di malam hari dan kita berdoa, wa idza sa'alta, jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala istijabah. Masyaallah. Itu kuncinya. Tapi apa? Tapi sayang istri sayang bahwa di malam hari itu biasanya orang itu lebih suka istirahat dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari itu adalah waktu di mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu di waktu asar itu mereka sih untuk apa? Mempersiapkan kegiatan di malam hari. Ketika di waktu siang mereka berikhtiar berusaha, ketika di waktu malam mereka itu orang-orang yang suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lebih simpelnya, ketika waktu siang itu al-adlu minan nas, mempunyai hubungan yang baik dengan manusia, berdagang, bertani, bertemu, bercengkrama, bersilaturahmi. Ketika di malam hari, para sahabat itu adalah orang-orang yang kuat hablum minallah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan doa dalam doa-doa mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang dinukilkan oleh para sahabat tentang wejangan-wejangan Rasulullah SAW di waktu asar. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ini dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda di waktu asar, "Ma min muslimin yatadahhar." Tidak ada di antara muslim yang bersuci fayutimmu tuhur atau fayutimmu tahur, dan mereka itu menyempurnakan bersucinya, alladzi kutiba alaihi, sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka, fayusalli hadhihi as-salawatil khams, dan mereka melaksanakan salat 5 waktu, illa kana kaffaratun lima bainahuma, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya di antara waktu-waktu salat. Masyaallah. Ini merupakan keutamaan kita bersuci, keutamaan kita berwudu. Ketika kita berwudu, maka dosa-dosa kita berkurang. Dan ketika kita melaksanakan sholat, maka di antara sholat-sholat itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya apa? Artinya kalau kita konsisten melaksanakan wudu setiap hari dan menjaga sholat 5 waktu sehari dan semalam, maka ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala waktunya membersihkan dosa-dosa kita. Dalam arti lain namanya 24 jam kita dihapus dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Ankabut
Ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah," dan dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz aqimis shalah, dirikanlah salat. Bukan kerjakanlah salat. Kalau kerjakan salat mungkin ya ada orang yang melaksanakan salat asar atau melaksanakan salat maghrib dan sebagainya. Aqimis shalah artinya kita betul-betul menjaga 5 waktu ini. Aqimis shalah, jaga waktu ini. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan salat, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terfikir untuk melaksanakan kemungkaran dan tidak terfikir untuk melaksanakan kekejian. Jadi ketika ada orang yang dia sholat tapi dia itu maksiatnya jalan, maksiat itu merupakan satu hal yang mungkin lumrah bagi kita sebagai manusia. Tapi kalau misalnya dia sholat maksiat jalan terus, bahkan dosa besar terus dia lakukan, maka yang pertama kali kita cek adalah sholat. Apakah sholat kita betul-betul? Apakah hukumnya sudah benar? Apakah kewajiban-kewajibannya sudah benar? Apakah niatnya sudah benar? Apakah khusyuknya sudah benar? Ya, kalau sudah benar semuanya, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis atau nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di waktu asar adalah firman atau sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah di antara kalian melaksanakan wudu, fayusbiqul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepadanya pintu surga yang 8. Allahu Akbar. Ketika kita berwudu dan kita menyempurnakan wudu kita, wudu tidak asal-asal wudu. Kita mencuci tangan kita, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan sebagainya, sampai kita membasuh kaki kita dan kita kerjakan dengan sempurna. Kemudian sebagai penutup kita berdoa dengan doa yang simpel atau dengan ucapan yang sangat sederhana, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja yang kita baca. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kita banyak-banyak, cuma mengucapkan setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kita 8 pintu surga. Jadi pintu surga itu jumlahnya 8. Pintu neraka itu jumlahnya berapa? 7. Mana lebih banyak, pintu surga atau pintu neraka? Pintu surga. Tapi penghuni yang terbanyak itu penghuni neraka. Padahal pintu 7. Sedangkan surga itu ada 8 pintu. Ada babu sholat, itu khusus bagi orang-orang yang itu suka sholat. Ada babu ayyan, orang-orang yang gemar berpuasa. Ada babu sedekah, orang-orang yang gemar bersedekah. Ada babu jihad, ada orang-orang yang gemar berjihad dan sebagainya. Tetapi ketika orang menjaga wudunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang yang berwudu dan menjaga wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu surga yang 8. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq secara pribadi ketika beliau mengatakan, ketika beliau mendengar bahwa pintu surga itu ada 8, karena saking semangatnya, karena
cintanya kepada surga. Wahai Rasulullah, mungkinkah saya bisa masuk ke 8 pintu tersebut? Apa kata Rasulullah SAW? Anta minhum. Kamu adalah salah satu di antara orang yang bisa masuk ke 8 pintu tersebut. Itu Abu Bakar senangnya bukan main. Padahal Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuk. Petunjuknya kalau kita melaksanakan wudu, kita melazimkan itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita pintu surga yang lebar. Yadkhulu min ayyama syaa, dia itu bisa masuk ke pintu mana saja yang dia sukai. Allahu Akbar. Sudah hari ini ingin masuk ke babul jihad, silakan. Diperbolehkan. Bab salat boleh, bab taubat boleh, bab ayat semuanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min muslim, dan tidaklah ada seorang yang Islam, dia muslim, dia tawadda, beliau itu berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, dan memperbagus wudunya, memperintah wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia itu melaksanakan salat 2 rakaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak minta kita 4 rakaat, enggak minta kita 6 rakaat, enggak minta kita 12 rakaat, enggak minta kita 23 rakaat seperti salat tarawih. Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan Rasulullah SAW hanya minta 2. Kita jaga, kita lazimkan, kita konsisten 2 rakaat. Habis berwudu, kita melaksanakan salat 2 rakaat. Itu saja yang diminta oleh Rasulullah SAW. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, yang dia itu melaksanakan salatnya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia masuk surga. Masyaallah. Ternyata masuk surga itu ya susah gampang. Artinya tidak susahnya, tapi ada gampangnya juga. Memang surga itu mahal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jadi jangan kita berpikir bahwa surga itu murah. Surga itu mahal. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna silatallahi jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itulah surga mahal. Man khafa adlaj, barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya masuk surga. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita kunci. Dan kunci ini ternyata dilazimkan dan membuat bila konsisten melakukan. Makanya di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling terkenal menjaga sholat 2 rakaat setelah wudu itu adalah Bilal. Jadi Bilal, ya, beliau itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena beliau konsisten dengan amalnya. Makanya mari kita sama-sama konsisten. Silakan konsisten di mana saja. Misalnya ada yang konsisten bersedekah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dari sana. Ada yang konsisten bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di antara manusia itu, dia sudah bertobat, sudah kuat untuk bertobat. Kemudian tiba-tiba dia buat maksiat lagi. Kemudian tobat lagi, berusaha tobat. Jatuh ke maksiat lagi. Ketika hamba itu tidak pernah putus asa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pintu khusus, pintu taubat. Ada orang yang mungkin sebelum dia mengetahui tentang nilai-nilai keislaman, ada di antara manusia itu yang suka minum khamar. Jadi susah minum khamar. Kenapa? Sudah tinggalkan khamar, kemudian ketika tinggal minum khamar, tiba-tiba datang teman lainnya. Ini sama. Ini kamar terbaru, terupdate, dan termahal. Ini khusus untuk kamu. Ketika dia sama, enak juga. Akhirnya ini. Habis minum khamar, astagfirullah, sudah tobat.
Kemudian tiba-tiba dengan orang itu menyiksa, ayo kita mencuri. Akhirnya kita mencuri. Ini banyak yang untuk kita, kalau kita mencuri kita dapat untung emas sekian, perak sekian dan sebagainya. Akhirnya mencuri lagi. Dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apa? Intinya seseorang itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk surga ketika kita konsisten dengan amal-amal saleh. Dan bila beliau adalah orang yang sangat konsisten melaksanakan sholat 2 rakaat setelah melaksanakan itu. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika diberikan ngomong bilang, oh benar, saya ingin memberikan kepadamu suatu kabar gembira. Bilal ketika mendengarkan kabar gembira berbeda dengan kita. Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan saya akan memberikan kabar gembira, biasanya Rasulullah SAW memberikan kabar tentang surga, kemudian atau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam kepada hamba-Nya. Masya Allah. Kalau kita dapat salam dari gubernur, kita dapat salam dari pembesar-pembesar negara, dari menteri dan sebagainya, kita senangnya luar biasa. Loh, kenapa? Menteri itu di Jakarta, tapi dia tahu saya aja. Saking senangnya. Tapi ketika seorang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hatinya melayang, dirinya melayang. Bagaimana senangnya mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, dan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Dapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini Rasulullah SAW memanggil Bilal, ke sini. Saya ingin memberikan kabar gembira kepadamu. Kata Rasulullah, kabar apa kepada Rasulullah? Sesungguhnya aku mendengar bunyi terompah di surga. Sesungguhnya aku mendengarkan bunyi terompah di surga. Artinya apa? Bilal masih di dunia, tetapi bunyi terompahnya itu sudah terdengar di surga. Allah Akbar. Artinya dalam Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi siapapun itu, sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, para ulama, bahkan kita yang duduk pada malam ini, bisa jadi sesuatu itu sudah sampai ke surga sedangkan kita itu masih di dunia. Orang yang dia itu suka misalnya bersedekah, jangan-jangan dompetnya sudah ada di surga. Ketika dia itu misalnya sering bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan-jangan sajadah yang dia sujud itu sudah tergelap di surga. Artinya kita jangan pesimis dengan apa Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memang surga itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala terpilih. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang bisa masuk ke surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita konsisten melaksanakan satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kebiasaan Rasulullah SAW di waktu asar ini adalah beliau sudah siap-siap pulang ke rumah. Ya Rasulullah SAW di masjid memberikan sedikit ilmu kepada para sahabat. Kira-kira sebelum matahari terbenam, beliau sudah pulang ke rumah. Jadi di sini kita bisa melihat dari rentetan aktivitas Rasulullah SAW. Rasul itu berada di rumah kapan? Setelah terbit matahari, beliau pulang ke rumah. Kemudian ketika waktu qailulah, beliau pulang ke rumah. Dan di waktu zuhur beliau jarang pulang ke rumah. Beliau berziarah atau beliau memenuhi undangan para sahabat dan sebagainya, dan beliau pulang lagi ke rumah di waktu sebelum berbenam. Bertemu lagi dengan para istri. Beliau bercengkrama kabarnya, anaknya beliau bercengkrama kabarnya, cucunya dan sebagainya.
biasanya itu sering menjadi ujian tersendiri bagi para ustaz, para dai. Ketika dia di luar rumah, dia seorang dai yang memberikan ilmu kepada umat. Sholatlah kalian, puasalah kalian dan sebagainya. Ya, kalau misalnya melaksanakan pidato itu bisa sampai 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Tapi terkadang ketika sudah pulang ke rumah, jarang kadang-kadang atau mungkin sekali-kali menanyakan apakah sudah sholat, berapa juz puasa, berapa juz bagaimana hadismu, bagaimana akhlakmu sebagainya. Nah, itu jarang diperhatikan. Ya. Tapi itu tidak semudah itu. Tidak semudah ini. Tapi ada beberapa dai, ada beberapa tokoh-tokoh agama yang ketika di luar beliau itu tokoh agama yang memberikan nasihat, tapi ketika di rumah terkadang abai. Tapi Rasulullah SAW menyeimbangkan di antara keduanya. Ketika di luar beliau adalah seorang mu'allim sebagai seorang guru, ketika di rumah beliau juga seorang mu'allim sebagai seorang guru. Bahkan bukan sebagai guru, Rasulullah SAW di rumah itu fungsinya bukan sebagai guru. Bahkan Rasulullah SAW berfungsi sebagai kepala sekolah. Jadi fungsi ayat itu bukan saya menggunakan kata demikian. Fungsi ayat itu bukan hanya sebagai mesin ATM. Apa mesin ATM? Ya butuh ini, ya butuh ini. Tapi nggak tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Nggak tahu apa ini, cuma hanya mengeluarkan uang. Sebagian ayat berpikir bahwa dengan dia mengeluarkan uang, dia sudah memberikan kasih sayang kepada istrinya, kepada anaknya. Itu benar. Tetapi keluarga itu bukan hanya butuh uang, keluarga itu juga butuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak hanya memperhatikan masalah materi, tapi Rasulullah SAW juga memperhatikan masalah ilmunya, niatnya dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW suka berkumpul dengan istri beliau, anak-anak beliau, cucu beliau di waktu sebelum terbenam matahari. Di situ Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya ya, tentang aktivitas hari ini, apa aktivitas hari ini, sehingga terjadi dialog yang masya Allah. Dan ternyata kalau kita melihat dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu ketika di rumah itu lebih banyak beliau itu diam daripada beliau itu berbicara. Kenapa? Karena seorang suami itu atau seorang ayah itu harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kita kan sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah itu kan suka memberikan ngobrol sebagainya, sehingga tidak memberikan porsi kepada anak, tidak memberikan porsi kepada istri. Tapi Rasulullah SAW memberikan porsi kepada istrinya. Makanya dalam Sahih Bukhari itu ada satu kisah yang masya Allah. Ketika Rasulullah SAW di rumah, dan ini adalah hadis Aisyah yang beliau berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berbicara tentang 11 wanita yang ketika itu berbicara tentang suami-suami beliau. Jadi ada 11 wanita yang membanggakan suaminya masing-masing. Suami saya begini, membanggakan. Ada juga di antara mereka yang menyebutkan kebaikan dan keburukan. Itu hadisnya sangat panjang. Bisa dicari dalam kitab hadis, ya, atau misalnya kita searching di Google misalnya. Hadisnya adalah hadis Ummu Dzar'in. Cari saja hadis Ummu Dzar'in. Hadis tentang Ummu Dzar'in. Itu ada 11 wanita yang berbicara tentang kelebihan dan kekurangan suaminya dan sebagainya. Kita saja yang membaca hadis itu mungkin bosan. Kenapa? Ngomongin tentang suami. Misalnya kan ada istri berbicara tentang
Tapi Rasulullah SAW mendengar kisah yang lain itu dengan teliti, sehingga Rasulullah SAW di hadis ini lebih banyak diam dan mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha berbicara. Tetapi gini, jangan sampai ya suami itu mendengar tapi tidak memberikan perhatian. Jadi dia dengar tapi tidur, dia dengar tapi tidak memperhatikan. Tapi Rasulullah SAW ketika berbicara bahwa ada suami kayak gini, ada suami kayak gini sebagainya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kamu, ya, wahai Aisyah itu, kamu seperti Ummu Zar'in. Jadi ternyata di antara 11 wanita ini, orang yang paling membanggakan suaminya itu adalah Ummu Zar'in. Ummu Zar'in itu bilang suaminya bisa ini, suaminya berlebihan ini, suaminya berlebihan ini. Tetapi di kisah ini Ummu Zar'in ditalak, diceraikan oleh Abu Zar'in. Padahal Ummu Zar'in sangat cinta kepada Abu Zar'in. Tetapi karena ada satu hal, ada satu lain hal, maka Abu Zar'in menceraikan Ummu Zar'in. Tapi bagi Ummu Zar'in tidak ada suami yang lebih baik dibandingkan Abu Zar'in. Itu kan. Walaupun akhirnya nanti ceritanya Ummu Zar'in menikah lagi dengan lelaki lain. Tetapi jika dibandingkan antara Abu Zar'in dengan suami barunya ini, maka Ummu Zar'in mengatakan bahwa yang lebih baik adalah Abu Zar'in. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar di akhir dialog dengan Aisyah radhiyallahu anha, kamu wahai Aisyah, kamu itu seperti Ummu Zar'in. Bedanya adalah bahwa saya tidak menceraikan kamu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi apa? Ummu Zar'in merasa diperhatikan, Ummu Zar'in merasa diberikan kebutuhan yang luar biasa dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW memberikan komentar yang saya yakin sebagian besar dari kita kalau saya mendengar dari situ langsung dari mulut istri kita, itu mungkin kita akan mengatakan Gak usah ngomong lagi cukup. Kenapa? Rasulullah SAW aktivitas dari pagi sampai sore, di waktu sore hanya mendengarkan ocehan istri. Ya, itu kayak cukup Musa. Kamu nggak tahu ya? Saya dari pagi sampai sore kerja. Ya. Pulang ke rumah cuma hanya mendengarkan curhat-curhat seperti itu. Udah, capek. Tapi Rasulullah SAW dari pagi beraktivitas, pulang sebentar beliau di waktu Faidulah, dan pulang nanti beliau balik lagi di waktu asar. Di waktu itulah beliau mendengarkan apa curhatan apa dan sebagainya. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Yang mereka itu di waktu asar orang-orang yang senantiasa mendengarkan ucapan istri. Jadi istri mengatakan seperti ini, istri mengatakan itu sebagai suatu suami, ya, maka kita hendaknya menjadi pendengar yang baik sebagaimana Rasulullah SAW. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah Rasulullah SAW semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan semakin kita dirindu dengan Rasulullah SAW, sehingga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akan melahirkan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin.